Kisah Putri Penyendiri dan Lebah Baik Hati. Di sebuah kerajaan nun jauh di sana, hiduplah seorang putri cantik dan baik hati bernama Karini. Kedua orang tuanya, yaitu Raja dan Permaisuri, sangat menyayanginya. Putri Karini dikenal sebagai putri yang sangat ramah dan suka membantu orang lain. Hal itu membuat Putri Karini tidak hanya disayangi oleh sang raja dan permaisuri, tapi juga oleh seluruh rakyat kerajaan. Setiap kali keluar dari istana untuk berjalan-jalan, Putri Karini selalu menyapa orang-orang yang ditemuinya di jalan. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi, Nek. Oh, hai. Selamat pagi, Putri Karini yang cantik. Begitulah Putri Karini. Dia selalu menyapa siapa saja yang ditemuinya dengan ramah. Tidak peduli apakah orang yang ditemuinya adalah bangsawan atau rakyat biasa. Tapi kemudian, sifat Putri Karini tiba-tiba berubah sejak ibundanya meninggal dunia. Sejak sang permaisuri meninggal, Putri Karini berubah menjadi seorang putri yang pemurung dan tidak bersemangat. Putri Karini juga menjadi jarang berjalan-jalan keluar istana dan tak pernah menyapa para penduduk kerajaan lagi. Hal itu membuat para penduduk juga menjadi enggan untuk menyapa sang putri. Suatu pagi saat sedang sarapan bersama dengan Putri Karini di ruang makan, sang raja menyampaikan kalau ia merasa sedih melihat Putri Karini yang terus-terusan murung sejak sang permaisuri meninggal. Anakku sayang, kenapa kau terus-terusan murung seperti itu? Ayah rindu putri ayah yang selalu ceria dan selalu menyapa semua orang yang kau jumpai. Kenapa kau sekarang sangat berubah seperti ini, anakku sayang? Aku tidak berubah, Ayahanda. Aku masih Putri Karini yang dulu. Rakyat kerajaan inilah yang telah berubah, karena sekarang aku sudah tidak memiliki ibu. Mereka tidak mau lagi menyapaku seperti dulu saat aku memiliki ibu. Mereka semua sudah tidak menyayangiku lagi sekarang. Kau tetap menyayangimu, anakku sayang. Kaulah yang berubah. Kau menjadi pemurung dan tidak mau lagi menyapa orang-orang yang kau temui sekarang. Mendengar ucapan ayahnya itu, Putri Karini langsung berhenti makan. Ia lalu meninggalkan meja makan dan keluar dari istana. Putri Karini begitu sedih mendengar ayahnya sendiri mengatakan kalau dia telah berubah. Putri Karini terus berjalan meninggalkan istana dan tak lama kemudian, ia sampai di tepi sebuah danau yang lokasinya tak terlalu jauh dari istana. Di tepi danau itu, Putri Karini langsung menumpahkan seluruh kesedihannya. Ia menangis terseduh-seduh. Ayahanda juga sudah tidak menyayangiku lagi seperti semua penduduk di kerajaan ini. Ibunda, aku sangat rindu padamu. Putri Karini terus menangis di sana. Dan semenjak hari itu, Putri Karini selalu mengunjungi danau itu setiap hari. Dia datang ke sana untuk menyendiri kemudian menangis menumpahkan seluruh kesedihannya. Penduduk kerajaan semakin enggan untuk menyapanya dan Putri Karini pun mendapat julukan baru sebagai si Putri Penyendiri. Suatu hari, tangisan Putri Karini tak sengaja didengar oleh seekor lebah madu bernama Hebah yang sedang bermain bersama teman-temannya di dekat sarang mereka. Hebah adalah seekor lebah yang baik hati dan suka menolong lebah lain yang sedang kesusahan.
Meskipun sudah tak punya orang tua, Heba sangat disayangi oleh seluruh anggota koloninya. Mendengar suara tangisan, Heba langsung menghentikan kegiatan bermainnya. Berhenti teman-teman. Apakah kalian mendengar suara tangisan? Ya, aku mendengarnya. Suaranya dari tepi danau sana. Aku akan mengeceknya. Kalian tunggu di sini saja ya. Heba pun pergi meninggalkan teman-temannya untuk memeriksa suara tangisan yang didengarnya. Sesampainya di tepi danau, Heba melihat seorang putri cantik sedang menangis sendirian. Heba sempat ragu untuk mendekati putri yang sedang menangis sendirian itu. Tapi akhirnya, Heba memutuskan untuk menghampiri Putri Karini. Halo, aku Heba. Mengapa kau menangis sendirian di sini? Putri Karini langsung menghentikan tangisnya. Ia berusaha mencari dari mana asal suara yang baru saja ia dengar. Ternyata, suara itu berasal dari seekor lebah yang berada tak jauh dari posisinya. Siapa kau? Aku Heba. Aku mendengar suara tangisan saat sedang bermain bersama teman-temanku tadi. Jadi aku pergi ke sini dan melihat kau sedang menangis sendirian. Apakah kau butuh teman? Tidak, aku tidak butuh teman. Aku hanya ingin sendirian. Jadi, tolong tinggalkan aku sekarang juga. Tapi... Aku bilang pergi sekarang juga. Teriakan Putri Karini membuat Heba langsung pergi meninggalkan tempat itu. Heba kembali ke tempat teman-temannya bermain tadi. Teman-teman Heba langsung menanyakan Heba tentang suara tangisan yang mereka dengar tadi. Bagaimana Heba? Kau sudah menemukan siapa yang menangis tadi? Iya, aku sudah menemukannya. Suara tangisan itu berasal dari Putri Karini, putri kerajaan ini. Kenapa dia menangis sangat sedih seperti itu? Aku tidak tahu. Dia mengusirku saat aku mendekat. Kalau begitu, kau jangan mendekatinya lagi. Berbahaya. Tidak, aku akan terus mencoba mendekatinya apapun yang terjadi. Aku sangat yakin dia membutuhkan seorang teman. Maka keesokan harinya, Heba kembali menghampiri Putri Karini yang sedang menangis sendirian di tepi danau. Dan seperti hari sebelumnya, Putri Karini kembali mengusir Heba dan menyuruhnya untuk tidak mendekatinya lagi. Tapi Heba tak pernah putus asa. Dia terus menemani Putri Karini setiap hari di tepi danau itu. Suatu hari, Putri Karini merasa sangat marah karena Heba terus-menerus mendatanginya yang sedang menangis sendirian di tepi danau. Harus berapa kali kukatakan padamu, aku ingin sendirian saja. Aku tidak mau ditemani oleh siapapun. Aku tahu apa yang kau rasakan. Kau pasti sangat sedih. Aku di sini untuk menemanimu. Kau tidak boleh terus-terusan merasa sedih. Tidak, kau tidak akan tahu bagaimana perasaanku. Aku sangat tahu. Kedua orang tuaku juga telah meninggal sejak aku masih kecil. Jadi aku tahu apa yang kau rasakan. Mendengar ucapan Heba, Putri Karini langsung berhenti menangis. Ia memikirkan ucapan Heba yang tadi. Putri Karini terus diam sampai hari menjelang sore. Putri cantik itu juga tidak lagi mengusir Heba untuk pergi meninggalkannya sendirian. Ia membiarkan Heba terus menemaninya sampai hari hampir sore. Hari sudah hampir sore. Aku akan pulang ke sarangku. Kau juga harus pulang ke istana, Putri. Sang raja pasti mencarimu.
Putri Karini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tetap diam saja saat Heba bersiap pergi meninggalkan tepi danau untuk pulang ke sarangnya yang berada di salah satu pohon yang terletak tak jauh dari tepi danau. Tapi ternyata, diam-diam Putri Karini mengikuti Heba pulang ke sarangnya. Ia penasaran dengan kehidupan lebah madu itu. Sesampainya di sarang Heba, Putri Karini yang mengintip dari balik sebuah pohon di dekat sarang Heba melihat Heba disambut begitu hangat oleh seluruh koloni lebah. Akhirnya kau pulang juga ke sarang ini, Heba. Kau dari mana saja? Aku sedang menemani Putri Karini yang sedang menangis sendirian di tepi danau tadi, Paman. Kau memang sangat baik kepada semua orang, Heba. Ini, minumlah dulu. Setelah itu kau boleh istirahat. Kau pasti kelelahan setelah menemani putri itu seharian. Heba langsung menerima minuman yang diberikan oleh bibinya. Tak lupa, Heba juga mengucapkan terima kasih kepada bibinya itu. Terima kasih, Bibi. Putri Karini terus memperhatikan Heba dari balik sebuah pohon yang tumbuh tak jauh dari sarang Heba. Melihat koloni lebah yang lain sangat menyayangi Heba, ia pun menjadi penasaran. Kenapa semua lebah sangat menyayangi lebah kecil itu? Aku juga ingin disayangi seperti itu. Aku harus bertanya pada lebah kecil itu, bagaimana caranya agar bisa disayangi oleh semua orang seperti itu. Besok, dia pasti akan menemuiku lagi di tepi danau seperti tadi. Aku akan menanyakannya pada lebah kecil itu di sana. Putri Karini langsung pergi dari sana dan segera pulang ke istana. Saat dia berada di kamarnya menjelang tidur, Putri Karini terus memikirkan Heba yang disambut begitu hangat oleh seluruh lebah di koloninya. Dia juga memikirkan ucapan Heba tadi siang yang mengatakan kalau dia tak boleh terus-terusan bersedih. Lebah kecil itu benar. Aku tak boleh terus-terusan bersedih dan menyendiri seperti ini. Tapi sekarang ini sudah tidak ada yang menyayangiku seperti dulu. Ayahanda dan para penduduk kerajaan ini sudah tidak menyayangiku lagi. Mereka tidak mau menyapaku setiap berpapasan denganku. Bagaimana caranya aku membuat mereka menyayangiku lagi seperti dulu? Putri Karini terus saja memikirkan bagaimana caranya untuk membuat seluruh penduduk kerajaan kembali menyayanginya seperti dulu. Dia pun berpikir kalau dia harus bertanya pada Heba bagaimana caranya. Ya, aku harus bertanya pada lebah kecil itu, bagaimana caranya membuat semua orang kembali menyayangiku seperti dulu. Kalau begitu, aku harus segera tidur sekarang agar bisa bangun lebih awal dan menunggunya di tepi danau besok pagi. Putri Karini akhirnya tertidur. Ia tertidur sangat nyenyak seperti anak kucing yang tertidur di pelukan induknya. Pagi-pagi sekali, Putri Karini sudah bangun. Setelah sarapan bersama sang raja, ia pun bergegas pergi ke tepi danau untuk menemui Heba. Sesampainya di danau, dia melihat Heba belum datang. Maka, ia pun memutuskan untuk menjemput Heba ke sarangnya. Lebah kecil itu belum kesini. Kalau begitu, aku akan menjemputnya ke sarangnya saja. Putri Karini bersiap untuk menjemput Heba ke sarangnya. Tapi tiba-tiba, Heba sudah berada di belakangnya. Kau mau kemana, Putri? Tadinya aku hendak pergi ke sarangmu, tapi ternyata kau sudah ada di sini. Ke sarangku? Kau mau apa ke sarangku? Apa kau mencariku? Ya, aku mencarimu. Putri Karini lalu kembali duduk di tepi danau itu.
Heba juga akhirnya hinggap di sebuah batang kayu yang berada di dekat Putri Karini. Kenapa kau mencariku, Putri? Dan kenapa kau sudah tidak menangis lagi hari ini? Pertanyaan Heba membuat Putri Karini jadi kikuk. Dia bingung harus menjawab apa karena dia sendiri tidak tahu kenapa ia tak menangis lagi hari itu. Aku punya sebuah pertanyaan untukmu. Pertanyaan? Pertanyaan apa? Kenapa kau sangat disayangi oleh seluruh lebah di kolonimu? Bagaimana bisa kau tahu aku sangat disayangi oleh seluruh lebah di koloniku? Putri Karini nampak terdiam sejenak. Ia ragu-ragu untuk mengatakan kepada Heba kalau dia mengikuti lebah kecil itu ke sarangnya kemarin sore. Tapi akhirnya Putri Karini mengatakan yang sejujurnya kepada Heba. Aku diam-diam mengikutimu pulang ke sarang kemarin sore. Dan di sana aku melihat kau disambut dengan sangat hangat oleh seluruh lebah di kolonimu. Kau mengikutiku pulang ke sarangku? Putri Karini hanya menganggukkan kepala. Heba pun tersenyum. Heba lalu menceritakan kenapa ia bisa begitu disayangi oleh seluruh lebah di koloninya. Mereka semua menyayangiku karena aku suka membantu mereka. Aku juga selalu menyapa setiap lebah yang kutemui. Kenapa kau menanyakan hal itu, Putri? Tidak, aku hanya penasaran saja. Kau tahu, aku juga sangat disayangi oleh seluruh penduduk di kerajaan ini dulu. Tapi, semenjak ibundaku meninggal, mereka sudah tak menyayangiku lagi. Aku ingin kembali disayangi oleh seluruh penduduk kerajaan ini seperti dulu. Itulah mengapa aku bertanya padamu. Ya. Aku pernah mendengar kau sangat disayangi oleh seluruh penduduk di kerajaan ini. Tapi semenjak ibundamu meninggal, kau berubah menjadi pemurung dan tak lagi ceria seperti dulu. Kalau kau ingin disayangi seperti dulu lagi, maka kau juga harus menjadi Putri Karini yang dulu. Putri Karini keheranan dengan jawaban Heba barusan. Ia pun menanyakan apa maksud dari ucapan Heba. Kembali menjadi Putri Karini yang dulu. Apa maksudmu? Kau harus menjadi putri yang ceria dan suka membantu semua orang lagi. Seperti dulu. Dengan begitu kau akan menjadi putri yang disayangi oleh semua orang lagi. Sama seperti dulu. Putri Karini nampak memikirkan saran dari Heba si lebah. Tapi ia juga merasa ragu dengan saran yang Heba sampaikan barusan. Apa kau yakin aku akan kembali disayangi oleh seluruh penduduk kerajaan seperti dulu jika aku kembali ceria dan mau membantu semua orang? Ya, aku sangat yakin. Cobalah. Mulai besok kau harus menjadi putri yang ramah dan mau membantu semua orang lagi. Maka Putri Karini pun mulai melaksanakan saran yang diberikan Heba. Ia mulai menyapa semua orang yang ditemuinya lagi. Putri Karini juga mulai membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ucapan Heba pun terbukti benar. Sejak saat itu, Putri Karini kembali menjadi putri yang disayangi oleh seluruh rakyat di kerajaan itu. Putri Karini juga tak pernah lagi pergi ke tepi danau untuk menangis sendirian di sana. Ia selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk bermain bersama di tepi danau. Dan ia pun akhirnya menjalin persahabatan dengan Heba selamanya. Persahabatan Putri Dinia dan Kupu-Kupu Biru. Alkisah di sebuah kerajaan nun jauh di sana. Hiduplah seorang putri cantik yang sangat menyayangi binatang. Putri ini bernama Putri Dinia.
Selain sangat menyayangi binatang, Putri Dinia juga sangat baik dan ramah kepada semua orang. Putri Dinia selalu membantu semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kedua orang tuanya, yaitu Sang Raja dan Ratu, sangat menyayangi Putri Dinia. Putri Dinia sangat suka bermain di taman kerajaan yang ditumbuhi aneka bunga warna-warni. Setiap hari, Putri Dinia selalu mengunjungi taman itu. Di sana, Putri Dinia akan berlari-lari mengitari taman, menghirup harum bunga-bunga, dan tentu saja bermain dengan sahabatnya, si kupu-kupu biru. Persahabatan antara Putri Dinia dan si kupu-kupu biru sudah terjalin semenjak Putri Dinia masih belia. Saat itu, Putri Dinia kecil tidak sengaja mematahkan setangkai bunga mawar yang akan dihisap nektarnya oleh si kupu-kupu biru. Hal itu membuat si kupu-kupu biru menjadi sangat marah. Hei kau, kenapa kau mematahkan bunga mawar ini? Apa kau tidak tahu kalau bunga mawar ini akan kuhisap nektarnya? Oh, maaf. Aku mohon maafkan aku. Aku tidak sengaja mematahkan bunga mawar ini. Aku berjanji padamu, besok pagi aku akan membawakan segelas madu dari istana untuk mengganti nektar dari bunga mawar ini. Maka, keesokan harinya, Putri Dinia kembali datang ke taman bunga itu. Putri Dinia menepati janjinya membawa segelas madu untuk si kupu-kupu biru. Dan semenjak hari itu, Putri Dinia dan si kupu-kupu menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Setiap hari, Putri Dinia akan mengunjungi taman bunga yang menjadi tempat tinggal si kupu-kupu biru. Atau jika Putri Dinia sedang tidak enak badan dan harus istirahat di kamarnya, si kupu-kupu biru akan datang ke istana untuk menemui Putri Dinia. Mereka lalu mengobrol di jendela kamar Putri Dinia. Pada suatu siang yang terik, ayah Putri Dinia mendatangi taman bunga yang menjadi tempat tinggal si kupu-kupu biru. Sang raja datang bersama para pengawalnya untuk melihat-lihat taman bunga itu. Sang raja memiliki keinginan menggusur taman bunga itu untuk dijadikan peternakan. Sejujurnya taman ini sangat indah. Ada banyak bunga berwarna-warni yang tumbuh di taman ini. Tapi aku harus tetap menggusur taman ini dan menjadikannya peternakan. Sang raja menyapukan pandangannya ke seluruh taman yang ditumbuhi aneka bunga warna-warni. Sang raja tidak mengetahui kalau ucapannya barusan terdengar oleh salah satu binatang yang menghuni di taman bunga itu, yaitu si kupu-kupu biru. Si kupu-kupu biru pun langsung merasa panik. Wah, bagaimana ini? Sang raja mengatakan kalau taman ini akan digusur untuk membangun peternakan. Lalu, bagaimana nasibku dan binatang-binatang lainnya? Si kupu-kupu merenung sejenak. Dia memikirkan cara untuk menghalangi sang raja yang ingin menggusur taman bunga tempat tinggalnya. Akhirnya, dia pun menemukan sebuah ide. Aha, aku punya ide. Aku akan mendatangi Putri Dinia dan meminta tolong padanya untuk membujuk sang raja. Ya, aku harus pergi ke istana sekarang juga. Si kupu-kupu biru langsung terbang menuju istana. Tak lama kemudian, si kupu-kupu biru sudah sampai di depan jendela kamar Putri Dinia. Seperti biasa, dia akan mengetuk kaca jendela itu sebanyak 3 kali. Tak lama kemudian, Putri Dinia pun membuka jendela kamarnya. Dia keheranan melihat sahabatnya, si kupu-kupu biru, sudah berada di luar jendela. Hai kupu-kupu biru, ada apa? Kenapa kau datang menemuiku di siang hari yang terik begini? Aku ingin meminta tolong padamu, Putri. Meminta tolong? Mari masuk,
Kita bicarakan di kamarku saja. Si kupu-kupu biru pun memasuki kamar Putri Dinia yang luas dan megah. Putri Dinia lalu duduk di tempat tidurnya dan kembali melanjutkan obrolannya dengan si kupu-kupu biru. Kau mau meminta tolong untuk apa, wahai kupu-kupu biru? Si kupu-kupu biru pun akhirnya menceritakan tentang obrolan sang raja di taman bunga yang tadi didengarnya. Begini Putri, tadi aku tidak sengaja mendengar obrolan sang raja di taman bunga. Sang raja bermaksud untuk menggusur taman bunga tempat tinggalku untuk dijadikan peternakan. Apa kau bilang? Ayahku ingin menggusur taman bunga tempat tinggalmu. Benar Putri, itulah sebabnya aku datang kemari. Aku ingin meminta tolong padamu untuk membujuk sang raja agar dia mau membatalkan niatnya itu. Aku mohon tolong lindungi taman bunga itu Putri. Aku dan binatang yang lain tidak tahu harus pergi kemana jika taman bunga itu benar-benar digusur untuk dijadikan peternakan. Baiklah kupu-kupu, aku akan menolongmu. Aku akan membujuk ayahku agar ia membatalkan niatnya itu. Terima kasih Putri Dinia. Kau memang seorang putri yang sangat baik. Si kupu-kupu biru akhirnya berpamitan kepada Putri Dinia. Ia kembali pulang ke taman bunga dengan riang. Malam harinya, selepas makan malam, Putri Dinia mengajak sang raja untuk mengobrol. Ayah, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Tentu saja boleh, anakku sayang. Apa betul ayah akan menggusur taman bunga di sebelah selatan sana untuk dijadikan peternakan? Raja tampak terkejut mendengar pertanyaan dari Putri Dinia. Raja merasa belum memberitahu rencana itu kepada siapapun. Sang raja pun menanyakan siapa yang memberitahu Putri Dinia tentang itu. Bagaimana kau bisa tahu rencana itu, anakku sayang? Ayah belum memberitahu siapapun soal rencana membangun peternakan itu. Temanku si kupu-kupu biru yang memberitahuku, ayah. Ayah, aku mohon kepada ayah untuk membatalkan rencana penggusuran taman bunga itu. Ayah tahu sendiri kan, aku berteman baik dengan binatang-binatang yang tinggal di taman itu. Kalau ayah menggusur taman itu, di mana mereka akan tinggal? Sang raja nampak menimbang-nimbang permohonan putri semata wayangnya itu. Sebenarnya, keinginan untuk membangun peternakan itu sudah terbesit sejak lama. Tapi sang raja tak kuasa menolak permohonan dari putri yang sangat dicintainya itu. Maka sang raja pun mengabulkan permohonan Putri Dinia. Ia berjanji tidak akan menggusur taman bunga itu. Baiklah putriku, aku tetap akan membangun peternakan. Tapi aku akan membangun peternakan itu di tempat lain. Aku berjanji padamu, taman bunga yang indah itu akan tetap ada selamanya. Mendengar ucapan sang raja, Putri Dinia pun langsung memeluknya. Tak lupa, dia juga mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Terima kasih, ayah. Aku sayang sekali pada ayah. Keesokan paginya, Putri Dinia mendatangi taman bunga yang menjadi tempat tinggal si kupu-kupu biru. Dia ingin memberitahukan kabar bahagia itu kepada sahabatnya. Putri Dinia terus memanggil si kupu-kupu biru. Kupu-kupu, kupu-kupu, di mana kau? Si kupu-kupu biru pun akhirnya muncul dari salah satu tangkai bunga yang tumbuh di taman itu. Ia bergegas menghampiri Putri Diana yang terus memanggil-manggil namanya. Aku di sini, Putri. Ada apa kau mencariku? Aku sudah berbicara kepada ayahku, dan aku berhasil membujuknya untuk membatalkan niatnya menggusur taman bunga ini untuk dijadikan peternakan. Benarkah? Putri Dinia hanya menganggukkan kepalanya. Hal itu membuat si kupu-kupu biru kegirangan. Si kupu-kupu biru mengucapkan terima kasih kepada Putri Dinia. Terima kasih, Putri. Terima kasih banyak.
kau kembali menyelamatkan kehidupan binatang-binatang yang menghuni taman bunga ini. Semenjak kejadian itu, persahabatan Putri Dinia dan si kupu-kupu biru semakin akrab. Mereka selalu saja pergi berdua kemanapun. Sampai akhirnya suatu ketika, sang raja jatuh sakit. Putri Dinia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menemani sang ayah yang hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Maafkan aku putriku, karena menjagaku terus-menerus, kau jadi tak punya waktu untuk bermain. Kau tidak bisa lagi mengunjungi teman-temanmu di taman bunga yang indah itu. Tidak apa-apa, Ayah. Aku senang bisa merawat Ayah. Kau memang anak yang sangat baik. Pantas saja semua orang suka berteman denganmu. Semakin hari, kondisi kesehatan sang raja semakin memburuk. Para tabib hebat sudah diundang ke istana, tapi tak ada satupun dari mereka yang mampu mengobati sang raja. Hal itu membuat Putri Dinia semakin merasa sedih. Pada suatu malam yang dingin, Putri Dinia bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, Putri Dinia bertemu dengan seorang misterius. Orang itu memberitahu Putri Dinia kalau penyakit yang diderita oleh sang raja hanya bisa diobati menggunakan ramuan mawar biru. Maka keesokan harinya, Putri Dinia menceritakan mimpinya itu kepada sang raja. Ayah, semalam aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang sangat misterius. Orang itu mengatakan kalau penyakit Ayah hanya bisa diobati dengan menggunakan ramuan bunga mawar biru. Mendengar cerita dari Putri Dinia, sang raja langsung memanggil seluruh prajurit kerajaan. Sang raja lalu memberikan perintah kepada para prajurit itu untuk mencari bunga mawar biru. Aku perintahkan kalian semua untuk mencari bunga mawar biru. Aku tidak peduli dimanapun tempatnya. Kalian harus menemukan bunga mawar biru itu dan segera membawanya kemari. Maka para pengawal kerajaan pun segera memulai pencarian bunga mawar biru yang diperintahkan oleh sang raja. Mereka mencari ke seantero negeri, ke wilayah utara, ke wilayah selatan, ke wilayah timur, bahkan ke wilayah barat kerajaan. Tapi, bunga mawar biru itu tidak pernah ditemukan. Para pengawal itu pun kembali pulang dengan perasaan muram. Ampuni kami, Raja. Kami sudah mencari ke seantero negeri ini. Kami sudah mencari ke selatan, ke utara, dan ke timur. Kami bahkan sudah mencari ke wilayah barat kerajaan ini. Tapi bunga mawar biru itu masih belum berhasil kami temukan. Mendengar laporan dari para pengawal kerajaan, hati Putri Dinia semakin sedih. Ia tidak tega melihat kondisi ayahnya yang semakin lemah. Ia pun akhirnya berpamitan kepada sang raja untuk pergi sebentar ke taman bunga untuk menenangkan diri. Ayah, apakah aku boleh pergi ke taman bunga? Aku berjanji hanya sebentar saja. Tentu saja kau boleh pergi, putriku. Pergilah. Putri Dinia pun pergi ke taman bunga. Dia sengaja tak memanggil sahabatnya si kupu-kupu biru karena dia hanya ingin menyendiri dan menenangkan diri. Tapi rupanya, si kupu-kupu biru mengetahui kalau Putri Dinia ada di taman itu. Ia pun bergegas menghampiri Putri Dinia yang sedang terduduk sendirian. Ada apa, Putri? Kenapa kau tampak sangat sedih? Apa yang membuatmu bersedih? Putri Dinia langsung menunggakkan kepalanya. Dia pun melihat si kupu-kupu biru sahabatnya sudah berada di depannya. Putri Dinia akhirnya menceritakan perihal kegagalan para pengawal kerajaan dalam menemukan bunga mawar biru. Aku sangat sedih, kupu-kupu. Kemarin aku bermimpi
bertemu dengan seseorang yang misterius. Dia mengatakan kalau ayahku bisa disembuhkan menggunakan ramuan dari bunga mawar biru. Seluruh pengawal kerajaan sudah diperintahkan untuk mencari bunga itu ke seantero negeri ini. Tapi mereka tak berhasil menemukan bunga mawar biru itu. Kenapa kau tidak bertanya padaku, Putri? Bertanya padamu, apa maksudmu? Apa kau mengetahui di mana bunga mawar biru itu berada? Si kupu-kupu biru hanya tersenyum. Ternyata dia mengetahui di mana bunga mawar biru yang sedang dicari oleh Putri Dinia itu berada. Si kupu-kupu biru pun akhirnya memberitahu tempat bunga mawar biru itu tumbuh. Tentu saja aku mengetahuinya, Putri. Aku mengetahui semua bunga di seluruh penjuru negeri ini. Dan untuk mawar biru itu, posisinya memang cukup sulit dijangkau manusia. Bunga itu tumbuh di sebuah tebing curam yang ada di wilayah utara sana. Tapi kau jangan khawatir. Aku yang akan mengambil bunga mawar biru itu untukmu. Benarkah? Terima kasih kupu-kupu. Terima kasih banyak. Kau memang sahabat terbaikku. Sama-sama, Putri. Anggaplah ini adalah bentuk balas budiku kepadamu yang telah menyelamatkan taman bunga ini. Sekarang kau tunggu di sini ya. Aku akan segera pergi mengambil bunga mawar biru itu untukmu. Putri Dinia menuruti perintah dari si kupu-kupu biru. Dia menunggu dengan sabar di taman bunga itu. Saat hari menjelang petang, si kupu-kupu biru akhirnya kembali dengan membawa bunga mawar biru yang selama ini dicari oleh Putri Dinia. Inilah bunga mawar biru yang selama ini kau cari, Putri. Sekarang pulanglah. Hari sudah hampir petang. Dan kau harus segera membuat ramuan dari bunga mawar biru ini untuk sang raja. Baiklah kupu-kupu. Sekali lagi, terima kasih banyak atas bantuanmu. Kau memang benar-benar sahabatku yang terbaik. Putri Dinia menerima bunga mawar biru yang diberikan oleh sahabatnya. Putri itu pun kemudian kembali pulang ke kerajaan dengan riang. Sesampainya di kerajaan, Putri Dinia langsung membuat ramuan dari bunga mawar biru itu. Dan setelah ramuannya siap, Putri Dinia mendatangi kamar ayahnya untuk memberikan ramuan itu kepada sang raja. Ini ayah, minumlah ramuan bunga mawar biru ini. Bagaimana bisa kau menemukan bunga mawar biru ini, putriku? Seluruh pengawal kerajaan telah kukerahkan untuk mencari bunga ini ke seantero negeri. Tapi mereka tak berhasil menemukan bunga ini. Sahabatku si kupu-kupu biru yang memberikannya kepadaku, ayah. Sekarang, minumlah ramuan ini agar ayah bisa kembali sehat seperti sedia kala. Sang raja pun meminum ramuan bunga mawar biru yang diberikan oleh Putri Dinia. Dan benar saja, sang raja langsung merasa sehat seperti sedia kala setelah meminum ramuan bunga mawar itu. Keesokan paginya, sang raja yang sudah sehat mengunjungi taman bunga tempat tinggal si kupu-kupu biru bersama Putri Dinia. Sang raja ingin mengucapkan terima kasih kepada si kupu-kupu biru. Terima kasih kupu-kupu biru. Kau sangat berjasa dalam proses penyembuhan penyakitku. Jika saja kau tidak memberikan bunga mawar biru itu kepada putriku, aku pasti masih terbaring lemah di tempat tidurku sekarang. Sama-sama, Raja. Aku hanya membalas kebaikan dari putrimu, Putri Dinia. Dia juga telah sangat baik kepada binatang-binatang yang ada di taman bunga ini. Semenjak hari itu, persahabatan Putri Dinia dan si kupu-kupu biru pun terjalin semakin erat. Hukuman untuk si pangeran sombong.
Alkisah di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera, hiduplah seorang raja dan permaisurinya yang baik hati. Mereka memiliki seorang putra mahkota bernama Pangeran Listo. Pangeran Listo adalah seorang pangeran yang memiliki wajah yang tampan dan otak yang sangat cerdas. Tapi sayangnya, kepribadian Pangeran Listo tidak serupawan wajahnya. Pangeran Listo sangat sombong dan juga suka mengejek orang lain, baik anak-anak seumurannya maupun orang yang lebih tua dari dia. Setiap ada anak seusianya yang mengajak dia bermain, Pangeran Listo pasti mengatakan, Aku ini adalah pangeran kerajaan yang terhormat. Aku tidak mau bermain dengan rakyat jelata seperti kalian semua. Selain sangat sombong dan suka mengejek orang lain, Pangeran Listo juga mempunyai sifat buruk yang lain. Dia sangat suka mengganggu hewan-hewan yang hidup di taman kerajaan. Ibunda Pangeran Listo yang bernama Permaisuri Ardini berulang kali menasehatinya untuk berhenti mengganggu para hewan. Tapi, Pangeran Listo terus saja mengganggu hewan-hewan itu. Anakku sayang, Pangeran Listo, kita tidak boleh mengganggu hewan-hewan itu, nak. Mereka juga sama-sama makhluk Tuhan, seperti kita yang ingin hidup tenang. Ibunda, aku tidak mengganggu mereka. Aku hanya ingin mengajak hewan-hewan itu bermain bersama. Ibunda kan tahu, tidak ada anak-anak di kerajaan ini yang mau bermain bersama dengan aku. Mereka yang tidak mau bermain denganmu, atau kau yang tidak mau bermain bersama mereka? Bukankah mereka sering mengajakmu bermain, tapi kau selalu saja menolak untuk bermain bersama mereka? Aku bukan tidak ingin bermain bersama mereka, Ibunda. Tapi aku ini kan pangeran kerajaan yang terhormat. Begitulah Pangeran Listo setiap kali dinasehati oleh semua orang, termasuk oleh ibundanya sendiri. Sang permaisuri sering mengadukan kelakuan putra sematawayangnya itu kepada baginda raja. Akan tetapi, sang raja selalu saja membujuk permaisuri untuk memaklumi kelakuan putra sematawayangnya itu. Suatu malam, permaisuri kembali mengadukan soal kelakuan Pangeran Listo kepada sang raja. Kita harus mencari cara untuk menasehati putra sematawayang kita, Raja. Kalau dia terus dibiarkan seperti itu, dia tidak akan mempunyai teman bermain. Wahai permaisuri, Pangeran Listo itu kan masih anak-anak. Wajar saja kalau dia masih seperti itu. Seiring bertambahnya usia, dia pasti akan tumbuh menjadi pemuda yang baik hati dan bijaksana. Tapi Baginda, Sudahlah permaisuriku, lebih baik kita istirahat dulu sekarang. Permasalahan Pangeran Listo bisa kita bicarakan lagi nanti. Keesokan harinya, Pangeran Listo nampak murung saat sedang sarapan bersama sang raja dan permaisuri. Dia hanya mengacak-ngacak makanan yang sudah dihidangkan di piringnya sejak tadi. Aneka makanan nikmat yang dimasak oleh koki terhebat di kerajaan, rupanya tak cukup mampu membuat pangeran tampan itu mau makan. Melihat putra kesayangannya nampak murung, sang raja pun bertanya, Ada apa gerangan anakku sayang? Ayah perhatikan, sejak tadi kau nampak murung dan tidak mau menikmati makanan itu. Apa kau tak suka makanan yang dimasak koki terhebat di kerajaan kita ini? Atau kau ingin makanan lain? Tidak ada apa-apa, Ayahanda.
Aku sangat menyukai makanan yang dimasak oleh koki terbaik di seluruh kerajaan ini. Aku hanya sedang merasa bosan, Ayahanda. Bosan? Kenapa kau merasa bosan, anakku? Bukankah Ayahanda telah memberimu semua mainan terbaik di kerajaan kita ini? Betul, Ayahanda. Ayahanda memang telah memberiku semua mainan terbaik di kerajaan ini. Tapi aku tidak punya teman untuk memainkannya, Ayahanda. Aku bosan bermain sendirian. Kalau begitu, bawa saja mainanmu ke desa di dekat istana. Di sana ada banyak anak-anak seusiamu yang bisa kau ajak bermain bersama. Kau pasti akan senang bermain dengan mereka semua, anakku. Tapi Ibunda, aku ini kan pangeran kerajaan yang terhormat. Aku tidak mungkin bermain dengan mereka, Ibunda. Jawaban Pangeran Listo membuat sang raja dan permaisuri saling memandang satu sama lain. Mereka berdua juga menggelengkan kepala, prihatin dengan sifat anak semata wayangnya yang sangat sombong itu. Sang permaisuri akhirnya menyarankan Pangeran Listo untuk bermain di taman bunga yang tak jauh dari lingkungan istana. Pangeran Listo, anakku sayang, kalau kau memang bosan bermain di lingkungan istana dan kau juga tidak mau bermain dengan anak-anak lain, kau bisa pergi ke taman bunga yang lokasinya tak jauh dari istana. Saat ini, bunga-bunga mulai bermekaran dan pasti akan ada sangat banyak hewan-hewan lucu seperti kupu-kupu biru yang bisa kau ajak bermain. Mendengar saran dari ibundanya, Pangeran Listo langsung merasa senang. Matanya yang semula murung berubah menjadi berbinar-binar penuh semangat. Sungguh, aku sangat ingin bermain di taman dekat istana itu sejak lama. Aku akan pergi ke taman itu sekarang. Kau boleh pergi ke taman itu kapanpun kau mau, anakku. Tapi sebelum itu, kau harus menghabiskan sarapanmu terlebih dahulu. Setelah sarapanmu habis, kau baru boleh pergi ke sana. Baik, Ayahanda. Aku pasti akan menghabiskan sarapanku. Pangeran Listo pun langsung makan dengan lahap. Hampir seluruh makanan yang disajikan di meja makan, ia lahap dengan tergesa-gesa. Pangeran Listo ingin cepat-cepat pergi ke taman bunga yang ada di dekat istana. Selesai makan, Pangeran Listo langsung bersiap untuk berangkat ke taman. Sang permaisuri sempat mengusulkan untuk memanggil prajurit yang akan mengawal Pangeran Listo. Tetapi Pangeran Listo menolaknya. Aku ini sudah besar, Ibunda. Lagi pula, taman itu sangat dekat dengan istana. Aku tidak perlu prajurit untuk mengawalku pergi ke taman itu. Aku bisa pergi sendiri. Akhirnya, sang permaisuri tak punya pilihan lain. Ia pun mengizinkan anak semata wayangnya untuk pergi ke taman sendirian. Tapi sebelum Pangeran Listo pergi, permaisuri memberinya sebuah pesan. Ingat, kau tidak boleh memetik bunga-bunga yang ada di taman itu. Bunga-bunga itu adalah bunga kesayanganku. Dan satu lagi, kau tidak boleh nakal kepada hewan-hewan yang ada di sana. Siap, aku berjanji tidak akan memetik bunga dan berbuat nakal kepada hewan-hewan yang ada di sana, Ibunda. Pangeran Listo pun pergi ke taman dengan riang. Langkah kakinya begitu cekatan dan ringan, persis seperti seekor anak rusa yang lincah menyusuri jalanan yang membelah hutan.
Karena lokasi taman yang tak terlalu jauh dari istana, tak lama kemudian, Pangeran Listo sudah sampai di taman. Sesampainya di taman, Pangeran Listo begitu terpukau melihat aneka bunga warna-warni yang mulai bermekaran di seluruh penjuru taman. Wow, Ibunda benar. Bunga-bunga di taman ini mulai bermekaran. Sungguh indah sekali. Ada banyak hewan-hewan lucu juga yang bermain di antara bunga-bunga yang sedang bermekaran itu. Saat sedang mengagumi keindahan taman yang dihiasi bunga-bunga yang sedang bermekaran dengan indah, Pangeran Listo mendengar sebuah nyanyian yang cukup merdu. Nyanyian itu terdengar tak jauh dari posisinya. Pangeran Listo pun mencari dari mana asalnya nyanyian merdu itu. Ternyata nyanyian merdu itu berasal dari seekor kupu-kupu biru yang sedang menghisap nektar dari bunga yang sedang mekar. Aku sangat bahagia. Bunga ini mekar sempurna, jadi aku bisa menghisap nektarnya. Pangeran Listo mendekati kupu-kupu biru itu. Apa kau yang bernyanyi dengan merdu? Si kupu-kupu biru sempat terkejut dengan kehadiran Pangeran Listo. Tapi akhirnya kupu-kupu itu menjawab, Ya, aku yang menyanyi dengan sangat merdu. Kenapa kau tampak sangat senang, wahai kupu-kupu? Tadi aku berbohong soal ucapanku tadi. Suaramu tidak merdu, suaramu sangat jelek dan membuat telingaku menjadi sangat sakit. Tentu saja, aku sangat senang karena bunga-bunga di taman ini sudah mulai bermekaran. Aku bisa menghisap nektar-nektar yang semanis madu dari bunga-bunga di sini sepuasku. Aku tidak akan merasa kehausan lagi. Tidak apa-apa kalau kau menganggap suaraku tidak merdu. Yang penting aku benar-benar sangat bahagia hari ini. Nektar semanis madu? Apa itu nektar? Kenapa kau sangat senang menghisap nektar dari bunga-bunga di taman ini? Pangeran Listo nampak sangat penasaran. Selama ini dia dikenal sebagai pangeran yang sangat cerdas. Maka dia tidak ingin melewatkan satu informasi pun yang ia tidak ketahui. Tapi Pangeran Listo tidak ingin si kupu-kupu tahu kalau dia tidak tahu apa itu nektar. Maka Pangeran Listo pun akhirnya berbohong. Nektar itu sejenis cairan yang dihasilkan oleh bunga-bunga. Rasanya manis sekali. Kami bangsa kupu-kupu sangat menyukainya. Kami tidak bisa hidup kalau tidak menghisap nektar. Oh iya, kau betul. Sebenarnya aku hanya berpura-pura menanyakan soal nektar. Aku ini kan pangeran paling cerdas di negeri ini, jadi mustahil kalau aku tidak tahu apa itu nektar. Jadi kau dan bangsa kupu-kupu yang lain tidak bisa hidup tanpa nektar? Iya, nektar adalah makanan utama bagi kami bangsa kupu-kupu. Mendengar penjelasan dari si kupu-kupu biru, tiba-tiba sebuah niatan jahat terbesit di hati Pangeran Listo. Dia kemudian memikirkan sebuah rencana untuk memetik seluruh bunga yang ada di taman itu agar bangsa kupu-kupu tidak bisa menghisap nektar lagi. Pangeran Listo tidak ingin kupu-kupu yang mengajarinya soal nektar itu hidup senang dengan terus menghisap nektar dari bunga-bunga yang tumbuh di taman kerajaan. Lihat saja. Aku akan membuat kalian semua tidak bisa menghisap nektar dari bunga-bunga di taman ini lagi. Melihat gelagat Pangeran Listo yang aneh, si kupu-kupu merasa heran. Ia pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Kenapa kau tersenyum-senyum aneh seperti itu, Pangeran? Tidak, aku tidak tersenyum. Aku akan pulang ke istana sekarang. Pangeran Listo pun bergegas pulang ke istana. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Pangeran Listo sudah sampai di taman dekat istana dengan membawa gunting tanaman. Para binatang termasuk si kupu-kupu biru masih belum berdatangan ke taman. Dengan cekatan,
Pangeran Listo memangkas seluruh bunga yang sedang bermekaran di taman itu. Tapi, ternyata perbuatannya itu diketahui oleh si kupu-kupu biru. Apa yang kau lakukan, Pangeran? Kenapa kau memangkas seluruh bunga yang sedang bermekaran di taman ini? Bukankah aku sudah memberitahumu kalau kami semua bangsa kupu-kupu tidak bisa hidup tanpa nektar dari bunga-bunga itu? Aku sengaja memangkas seluruh bunga yang telah mekar ini agar kau tidak bisa menghisap nektar lagi. Ini semua salahmu. Siapa suruh kau lebih pintar dari aku dan mengajari aku soal nektar? Mendengar jawaban Pangeran Listo, si kupu-kupu biru mulai menangis. Kau sangat jahat, Pangeran. Bunga-bunga itu adalah satu-satunya sumber nektar kami. Tanpa bunga-bunga itu, kami bangsa kupu-kupu akan kehausan. Aku tidak peduli. Jawaban Pangeran Listo membuat si kupu-kupu biru menjadi sangat marah. Dia pun akhirnya mengeluarkan sebuah sumpah kutukan. Aku bersumpah atas nama bangsa kupu-kupu, karena perbuatanmu yang telah membuat bangsa kupu-kupu kehausan. Kau juga akan terus merasa haus seumur hidupmu. Kau akan terus merasa haus, walaupun kau sudah meminum seluruh air yang ada di kerajaan ini. Saat si kupu-kupu biru selesai mengucapkan kutukan itu, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Angin mulai bertiup cukup kencang dan petir yang mengerikan juga mulai menyambar. Melihat itu, Pangeran Listo menjadi sangat ketakutan. Ia segera berlari meninggalkan taman dan langsung pulang ke istananya. Pangeran Listo juga langsung mengurung diri di kamarnya dan membalut seluruh tubuhnya yang menggigil dengan selimut tebal. Tak lama kemudian, sang permaisuri masuk ke kamarnya. Ada apa, Pangeran? Kenapa kau nampak ketakutan seperti itu? Pangeran Listo tadinya ingin jujur kepada sang ibunda. Tetapi ia kemudian teringat kalau dia telah memangkas bunga-bunga kesayangan sang permaisuri di taman kerajaan. Padahal dia sendiri telah berjanji untuk tidak memetik bunga-bunga itu. Maka, Pangeran Listo pun akhirnya berbohong. Tidak, Ibunda, aku tidak kenapa-kenapa. Aku hanya merasa haus. Bisakah Ibunda mengambilkanku segelas air? Maka, sang permaisuri pun mengambilkan segelas air untuk Pangeran Listo. Pangeran itu langsung meminumnya dengan tergesa. Aku masih merasa sangat haus, Ibunda. Bisakah Ibunda mengambilkan air lagi untukku? Sang permaisuri kembali mengambil segelas air untuk Pangeran Listo. Tapi lagi-lagi, Pangeran Listo terus meminta air. Dia selalu merasa kehausan, padahal dia sudah minum sangat banyak air. Menyadari ada yang aneh dengan putranya, permaisuri langsung memanggil sang raja untuk segera datang ke kamar Pangeran Listo. Ada apa, wahai permaisuri? Raja, Pangeran Listo terus-menerus merasa kehausan. Padahal dia sudah meminum sangat banyak air. Hampir seluruh air yang ada di kerajaan ini sudah dia minum.
Tetapi dia tetap saja merasa kehausan. Kita harus berbuat sesuatu. Maka, sang raja pun menyuruh pengawalnya untuk mencari tabib terhebat di negeri itu. Seluruh tabib berdatangan bahkan dari luar kerajaan, tetapi tidak ada satupun yang bisa mengatasi kehausan yang dirasakan Pangeran Listo. Raja akhirnya bertanya kepada Pangeran Listo, Apa yang sudah kau lakukan, anakku? Sampai kau bisa merasa terus kehausan seperti ini. Pangeran Listo akhirnya mengatakan dengan jujur seluruh kenakalannya dan kutukan dari si kupu-kupu biru. Raja sempat terkejut dengan pengakuan dari anak sematawayangnya itu. Tapi sang raja kemudian menyuruh para pengawal untuk mencari si kupu-kupu biru ke seluruh pelosok negeri. Si kupu-kupu biru akhirnya datang ke istana untuk memenuhi panggilan sang raja. Sesampainya di kamar Pangeran Listo, si kupu-kupu langsung berujar, Itulah hukuman untuk anak nakal yang sombong sepertimu, Pangeran. Aku mohon, cabutlah kutukanmu kepada anakku ini, wahai kupu-kupu biru. Aku tidak bisa melihatnya tersiksa seperti ini. Aku bisa saja mencabut kutukanku, asalkan dia mau mengakui kesalahannya dan mau berjanji untuk berubah menjadi anak yang baik. Baiklah kupu-kupu, aku mengaku aku memang telah berbuat salah. Dan aku meminta maaf kepadamu dan kepada seluruh bangsa kupu-kupu yang lain. Aku juga berjanji aku akan menjadi anak yang baik setelah ini. Mendengar ketulusan dari Pangeran Listo, si kupu-kupu biru akhirnya mencabut kutukannya. Pangeran Listo berhenti merasa selalu kehausan. Semenjak kejadian itu, Pangeran Listo juga berubah menjadi anak yang baik dan tidak sombong lagi. Pangeran Listo menjadi pangeran yang bersahabat dengan seluruh anak-anak di kerajaan itu dan sangat sayang kepada para binatang.